Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani, Pendidikan Bahasa Inggris 2019. Video ini saya buat sebagai ujian tengah semester untuk mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pembina Bapak Yulianto Santoso, MPD. Saya akan membahas pokok-pokok pembahasan dalam 7 kali pertemuan. Yang pertama, prinsip dasar kewirausahaan. Yang kedua, modal pengembangan kewirausahaan. Yang ketiga, strategi kewirausahaan. Keempat, etika bisnis dalam berwirausaha. Yang kelima, wirausaha sosial. Dan yang keenam, wirausaha di era revolusi industri 4.0. Baiklah, masuk pada materi pertama, prinsip dasar kewirausahaan. Konsep dan definisi kewirausahaan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai kewirausahaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu wirausaha. Secara etimologi, kata wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti pejuang, manusia unggul, teladan, dan usaha yang berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, secara etimologi atau bahasa, wirausaha merupakan pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian kita lihat lagi pengertian wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata wirausaha diidentikan dengan kata wira swasta. Sehingga wirausahawan disebut sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenalkan produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun pedoman operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur pemodalan operasi sebuah usaha. Jika disimpulkan secara lebih singkatnya, wirausaha adalah seseorang yang berani mengambil resiko dan memiliki sense of business dalam menilai sebuah peluang usaha. Setelah mengetahui apa itu wirausaha, kita bisa menggali apa itu kewirausahaan. Pertama, kita lihat dari segi epistemologi. Kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian, kewirausahaan berarti sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya cipta, berkarya dan bersahaja, serta berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usaha. Dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan itu merupakan kegiatan atau proses ataupun aktivitas yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Setelah kita tahu apa itu wirausaha dan kewirausahaan, kita diharuskan mengetahui apa itu karakter wirausaha atau ciri khusus yang dimiliki seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Berarti, karakter wirausaha adalah ciri khas yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Menurut Kuratko 2003 ada 17 karakteristik yang dimiliki seorang wirausaha, yaitu komitmen, dorongan kuat untuk berprestasi, berorientasi pada kesempatan dan tujuan, inisiatif dan tanggung jawab, pengambilan keputusan, mencari umpan balik, internal focus control, toleransi terhadap ambiguitas, pengambilan resiko yang terkalkulasi, integritas dan reliabilitas, toleransi terhadap kegagalan, energi tingkat tinggi, kreatif dan inovatif, visi, independen, percaya diri dan optimis, serta membangun tim. Niat, motivasi, dan mindset berwirausaha. Menurut Wijaya, niat menunjukkan seberapa keras seseorang berani mencoba dan upaya yang direncanakan seseorang untuk dilakukannya. Serta niat berwirausaha merupakan suatu proses pencarian informasi untuk mencapai tujuan usaha. Itu menurut Katz and Gardner 1988. Kemudian, niat itu dapat dimunculkan dengan adanya dorongan atau motivasi dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Semakin besar niat yang kita miliki untuk berwirausaha, maka semakin besar pula lah kemungkinan tujuan kita akan tercapai. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan niat kita dalam berwirausaha, yaitu pertama, bergaul dengan para wirausaha. Yang kedua, mencari satu tokoh wirausaha yang sukses sebagai panutan. Yang ketiga, kita memulai untuk berbisnis kecil-kecilan. Yang
Yang keempat, mengembangkan, menambah pengetahuan tentang bisnis, dan yang paling penting adalah tidak menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu. Motivasi berwirausaha itu bisa timbul karena dua hal. Yang pertama, karena adanya tuntutan untuk berwirausaha. Yang kedua, karena pentingnya wirausaha untuk diri sendiri. Motivasi berdasarkan tuntutan untuk berwirausaha, misalnya kita sebagai mahasiswa pastinya punya keinginan tersendiri untuk bisa membayar uang kuliah sendiri selama kita kuliah 4 tahun. Untuk itulah kita berpikir bahwa dengan berwirausaha kita bisa membiayai kuliah kita. Kedua, pentingnya berwirausaha untuk diri sendiri adalah kita menyadari bahwa dengan berwirausaha kualitas diri kita itu bisa meningkat. Hal ini juga berhubungan dengan mindset berwirausaha, di mana kepercayaan seseorang bahwa dengan berwirausaha maka derajat kehidupan mereka akan meningkat serta memberikan peluang yang lebih besar untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Mindset ini bertujuan untuk membentuk rasa kepercayaan bahwa dengan kegiatan kewirausahaan adalah pilihan yang benar. Kegiatan berwirausaha itu sendiri memiliki keuntungan dan kerugian. Menurut Longnecker et al. Tahun 2001, ada 3 keuntungan utama dalam kegiatan berwirausaha. Yang pertama, imbalan berupa laba, di mana jika kita memulai suatu bisnis, laba yang kita hasilkan adalah milik kita sendiri. Yang kedua, imbalan berupa kebebasan, di mana kita tidak terikat oleh aturan-aturan organisasi atau kantor. Yang ketiga, imbalan berupa kebebasan menjalani hidup, di mana kita bisa berpikir kreatif dan inovatif dan mencoba apa yang ingin kita coba. Di sisi lain, terdapat kerugian berwirausaha. Menurut Jan Dikti 2013, ada 3 kerugian utama dalam berwirausaha. Yang pertama, pengorbanan personal, di mana dalam berwirausaha kita dituntut untuk memiliki modal. Yang kedua, beban tanggung jawab. Sebagai pemilik dan pengelola suatu usaha, tentu kita memiliki tanggung jawab yang besar terhadap usaha yang kita jalankan. Yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. Dalam berwirausaha, kita tentunya memulai dengan bisnis yang kecil. Dengan kecilnya bisnis itu, tentu saja keuntungannya tidak sebesar bisnis lain. Dan juga untuk pemula, ada kemungkinan untuk gagal. Kemudian kegagalan itu ada penyebab-penyebabnya. Menurut Zimmerer ada 4 faktor utama yang menyebabkan kegagalan. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, tidak adanya ilmu dalam manajemen bisnis. Yang kedua, kurang berpengalaman. Tentu saja sebagai pemula kita belum memiliki pengalaman, itulah yang bisa menyebabkan kita gagal. Yang ketiga, kurang mampu mengendalikan keuangan. Tidak semua kita memiliki ilmu ekonomi atau ilmu akuntansi yang baik. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Bisa saja bisnis plan yang sudah kita buat terjadi kegagalan karena adanya faktor-faktor dari luar. Selanjutnya, Bentley Law 2014 memberikan saran-saran untuk keberhasilan dalam berwirausaha. Pertama, memiliki pola pikir tentang wirausaha dengan menentukan visi dan misi sebelum membentuk usaha. Yang kedua, kesediaan memikul tanggung jawab. Yang ketiga, selalu membuat nilai tambah dari usaha yang dilakukan. Selanjutnya, memahami bahwa tidak ada suatu keberhasilan tanpa usaha. Yang kelima, bergaul dengan para wirausaha sukses. Yang keenam, yakin dengan usaha yang dilakukan. 7, selalu berpikir kreatif. Dan yang terakhir, memahami konsep nilai-nilai giving is rich. Masuk materi kedua, model pengembangan kewirausahaan. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah mengetahui apa itu definisi usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan menggunakan tenaga, pikiran, atau badan untuk menyatakan suatu maksud. Dalam ilmu ekonomi, usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa tahapan dalam pengembangan usaha.
Yang pertama adalah memiliki ide usaha, yang kedua penyaringan ide atau konsep usaha, ketiga pengembangan rencana usaha atau business plan, dan keempat implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Ide usaha sendiri timbul karena adanya gagasan yang kita lihat dari masalah-masalah yang timbul di lingkungan sekitar, bisa dari kebutuhan, keinginan, dan tren yang ada di sekitar kita. Ada tiga teknik utama dalam pengembangan usaha. Yang pertama, perluasan skala usaha yang bisa dilakukan dengan penambahan kapasitas mesin, tenaga kerja, atau menambah modal investasi, menambah jasa barang atau jasa yang dijual, serta memperluas lokasi usaha. Yang kedua, perluasan cakupan usaha. Misalnya pertama kita hanya menjual minuman, kemudian kita memperluas usaha kita dengan juga menjual makanan. Yang ketiga, perluasan dengan kerjasama dengan perusahaan lain seperti joint venture, merger, akuisisi, sindikat, dan kartel. Sebagai umat Islam, tentunya kita juga harus melihat strategi bisnis dalam perspektif Islam. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi, niat suci dan ibadah, serta menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Perencanaan pengembangan unit bisnis. Yang pertama, membuat visi dan misi unit bisnis dengan tujuan untuk menentukan tujuan dan operasionalisasi suatu usaha. Yang kedua, menganalisis lingkungan eksternal dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, demografi, politik, hukum, dan ekologi. Yang ketiga, analisis lingkungan internal dengan melihat atau mengkaji lagi kuantitas dan kualitas SDM, sumber daya fisik, operasi, keuangan, manajemen, dan organisasi. Yang keempat, merumuskan sasaran. Yang kelima, perumusan strategi. Yang keenam, perumusan program. Ketujuh, pelaksanaan strategi atau implementasi. Dan kedelapan, pengendalian atau evaluasi. Materi ketiga yaitu strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan itu merupakan strategi yang di dalamnya terdapat serangkaian keputusan dalam rangka menciptakan hal-hal baru atau new entry. Yang pertama sekali terdapat dalam strategi kewirausahaan yaitu entrepreneurial mindset atau pola pikir kewirausahaan. Yang kedua, managing resources strategically. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah strength and weakness atau kekuatan dan kelemahan usaha yang kita lakukan. Yang ketiga, strategi bagi pemimpin pasar atau market leader. Dan keempat adalah strategi bagi bukan pemimpin pasar. Strategi pengelolaan usaha. Yang pertama, manajemen usaha bisnis adalah beraksi, yang artinya kita belajar dari pengalaman dan kita belajar dari hidup kita. Yang kedua, manajemen usaha langkah sukses. Menurut William Ewart, perencanaan ada langkah-langkah sukses dalam manajemen usaha. Yang pertama, perencanaan yang tepat. Yang kedua, persiapan yang matang. Ketiga, pelaksanaan yang baik. Dan yang keempat, pantang menyerah. Yang ketiga, manajemen usaha langkah aksi, di mana kita mengaplikasikan bisnis plan yang telah kita buat. Yang ketiga, manajemen usaha untuk administrasi, mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administrasi. Selanjutnya kita akan membahas teknik dan strategi pemasaran, di mana kita tahu pemasaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu usaha. Sebelum melakukan pemasaran, kita harus melakukan perencanaan pemasaran. Yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus. Ada beberapa strategi dalam pemasaran. Pertama, berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, kualitas, kenyamanan. 4, inovasi. 5, ketetapan, penempatan produk dan respon keinginan konsumen. Yang keenam, pelayanan dan kepuasan pelanggan. Strategi pemasaran sendiri sangat diperlukan karena merupakan suatu proses yang direncanakan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka panjang terkait ancaman, peluang, kekuatan, dan kelemahan suatu usaha atau perusahaan. Materi keempat, etika bisnis dalam berwirausaha.
Etika bisnis menurut Zimmerer adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Ada tingkat-tingkatan yang disebutkan oleh Zimmerer. Yang pertama, tingkatan norma etik hukum yang mengatur standar perilaku minimum. Yang kedua, kebijakan dan prosedur organisasi. Dan yang ketiga, moral sikap mental individu. Kemudian, Zimmerer mengemukakan 10 prinsip etika yang mengarahkan pada perilaku, yaitu kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, keadilan, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Zimmerer mengemukakan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan itu bertanggung jawab terhadap lingkungan, kedua karyawan, yang ketiga pelanggan, yang keempat investor, dan kelima masyarakat. Materi kelima, wirausaha sosial. Konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial. Kita harus tahu dulu apa itu kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial sendiri merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju. Selanjutnya, wirausaha sosial merupakan seseorang yang menangkap peluang dari masalah di sekitar sehingga bisnis yang mereka buka bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ada perbedaan antara wirausaha sosial dan wirausaha tradisional, di mana wirausaha sosial tidak berorientasi pada keuntungan tetapi pada tujuan sosial, sedangkan wirausaha tradisional berorientasi pada keuntungan yang hendak mereka capai. Dapat disimpulkan bahwa wirausaha sosial itu adalah individu atau kelompok yang berusaha menciptakan solusi untuk masalah sosial yang dihadapi masyarakat melalui pendekatan kewirausahaan. Ada 4 elemen penting dalam kewirausahaan sosial. Yang pertama, social value yang berguna untuk menciptakan kebermanfaatan sosial. Yang kedua, civil society yang di mana kewirausahaan sosial ini membutuhkan peran masyarakat secara luas. Yang ketiga, innovation, di mana butuh inovasi pada model bisnis, proses produksi, tenaga manusia, dan lain-lain. Yang keempat, economic activity, yaitu kewirausahaan sosial ini membutuhkan keseimbangan antara aktivitas sosial dan bisnis sehingga tidak merugikan individu atau kelompok yang melakukannya. Wirausaha sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat sangat berkaitan erat. Yang pertama, wirausaha sosial mengubah wajah sektor sosial. Dengan adanya inovasi dari para wirausaha sosial ini, mereka akan mengembangkan model pemikiran baru di dalam masyarakat sehingga akan mengubah sektor sosial di masyarakat tersebut. Yang kedua, wirausaha sosial dan ekonomi masyarakat sangat berkaitan karena wirausaha sosial berperan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengombinasikan faktor-faktor produksi, dan meningkatkan produktivitas nasional. Yang keenam, wirausaha di era revolusi industri 4.0. Di era revolusi ini ada 5 sektor utama yang menjadi fokus untuk membawa Indonesia menjadi ke revolusi industri 4.0. Yang pertama, makanan dan minuman, kedua tekstil dan busana, 3 otomotif, 4 kimia, dan 5 elektronik. Sebagai wirausaha, kita dituntut untuk dapat berpikir kreatif dan inovatif untuk membawa Indonesia dikenal dunia internasional dengan penemuan-penemuan baru yang unik dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia sendiri dan untuk bisa digunakan oleh orang lain, oleh negara lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.